orang yang dirindukan surga atau golongan yang dirindukan surga ialah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mari kita muhasabah pada diri kita sendiri, apakah kita lebih sering membaca sosmed atau membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencurah limpahkan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, maupun nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhingga. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, sehingga semoga sampai kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya dalam Islamic Studies. Mari belajar Islam bersama. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis, yakni al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Al-jannatu mustaqotun, surga merindukan, ila arba'ati nafarin, 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang dirindukan surga atau golongan yang dirindukan surga ialah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mari kita muhasabah kepada diri kita sendiri, apakah kita lebih sering membaca sosmed atau membaca Quran. Membaca Quran tentu saja diistimewakan karena di dalam Al-Quran itu terdapat segala macam yang kita butuhkan. Bahkan Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman hidup. Al-Quran juga disebut sebagai as-sifa atau obat. Al-Quran disebut juga sebagai way of life, jalan hidup. Masihkah kita mau mengabaikan Al-Quran? Sangat banyak sekali hikmahnya jika kita rutin membaca Al-Quran. Bukan berarti tidak boleh membaca hal-hal yang lainnya, akan tetapi karena Al-Quran adalah paradigma hidup bagi umat Islam, maka jadikanlah Al-Quran yang utama. Yaitu hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Bagaimana menjaga lisan? Baik menjaga lisan ketika kita dalam pergaulan, baik menjaga lisan ketika kita berhadapan dengan kawan kita, menjaga lisan ketika kawan kita pun tidak ada, kita harus tetap menjaganya. Dalam sebuah keterangan yang lain disebutkan bahwa salamatul insani fi lisani, selamatnya manusia itu tergantung bisa tidak bisanya dia menjaga lisannya. Tidak sedikit orang yang meninggal karena tidak bisa menjaga lisan. Tidak sedikit orang jabatannya turun dari tingkat presiden atau bahkan dari tingkat yang rendah apapun, turun karena tidak bisa menjaga lisannya. Di pinggir jalan banyak sekali terjadi. Orang kehilangan nyawanya, kemudian hanya gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan surga ialah mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dalam hal ini, misalkan kita sekarang banyak sekali menemukan di mana di jalan-jalan
ada orang bakti sosial membagikan makanan, itu sangat baik sekali, itu sangat bagus sekali. Tetapi di sisi lain kita juga banyak menemukan di mana ada orang yang hidup di hotel-hotel yang indah, menginap satu malam harganya jutaan, bahkan belasan juta, bahkan puluhan juta. Tetapi di seberang hotel ada kalanya kita menemukan gelandangan dan sebagainya, yang makannya kadang dalam satu hari tidak makan, besoknya baru makan, atau bahkan dalam 2 hari dia tidak makan. Maka surga merindukan orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Kemudian yang terakhir, wasoimin fisahri Ramadan. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Ramadan. Mari kita sama-sama berpuasa. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi berpuasa menjaga etika, menjaga akhlak dan hal-hal yang lainnya. Mari kita mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mari kita berpuasa bersama di bulan Ramadan ini, manfaatkan, perbanyak amal, perbanyak ibadah. Mari dekatkan diri kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Amin ya robbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.